wah hari ini yang nonton ini beruntung Pak. Yang nonton ini ibaratnya dulu kita sekolah bertahun-tahun nggak pernah diajarin model kayak gini Pak. Jadi ini nonton cuma nggak ada 1 jam tapi ilmunya udah wah, penuh banget nih Pak. Luar biasa. Yang hebat adalah Pak Fidion yang bisa membuat, yang punya ide, punya gagasan atau punya waktu untuk ngajak orang nonton dan sharing. Nah, itu menarik. Iya. Siang Nongki. Siang Pak Fidion, senang ketemu lagi di siang hari ini. Buat teman-teman yang nonton, biar tahu siapa yang saya ajak ngobrol. Nah, yang saya ajak ngobrol ini istimewa karena beliau ini guru saya. Saya ikut trainingnya Pak Ongki itu kapan ya? Udah berapa tahun yang lalu kali ya? Tentang 3 tahun ya, 2 tahun 3 tahun ya. Wah, ilmunya luar biasa ternyata, luar biasa banget ternyata. Juli 2018 kalau nggak salah. Juli 2018. Nah, siang ini tuh saya kepengen ngajak ngobrol Pak Ongki, maksudnya sekalian tanya banyak, sehingga teman-teman di luar sana juga bisa tahu sebetulnya perjalanannya Pak Ongki ini bisa jadi trainer public speaking yang paling top ya di Indonesia saat ini, boleh dibilang gitu. Nah, itu ceritanya gimana Pak? Dulu apa pernah cita-cita jadi trainer apa gimana sih? Kalau kita kecil ini kan nggak pernah ada tuh Pak, profesi trainer. Ya, betul. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sejarah perjalanan karir atau pemilihan profesi sebagai seorang trainer, itu dimulai saat saya dulu kerja di hotel. Jadi kerja di hotel tuh tugasnya adalah melakukan audit penyelenggaraan event atau kegiatan seminar pelatihan yang memakai ruangan atau memakai ruangan bangket yang kami sediakan. Jadi akibat harus ngecek tadi menyebabkan saya sering lihat orang bikin seminar. Lalu ketika saya melihat orang bikin seminar, saya tertarik kan 2 hal. Satu, tertarik dengan materinya karena menarik, agak berbeda dengan kita belajar di sekolah kan. Yang kedua adalah tertarik income-nya karena saya seorang akuntan, maka saya sering hitung. Oh, dia pakai ballroom nih kan misalnya kapasitas 500 orang. Lalu yang hadir 500 plus minus, lalu dia bayarkan ke kami kan 25 juta tuh untuk pemakaian itu. Lalu saya hitung, saya tanya ke panitia, Pak ini pesertanya bayarnya berapa? Dia katakan tergantung Mas, ada yang 125.000, ada yang 750.000. Saya rata-ratakan lah plus minus sekitar 500.000, kali 500 orang kan plus minus 250 juta plus minus ya. Padahal biayanya cuma 25 juta ya? 25 juta. Kemudian saya pikir, wah ini trainer kaya juga nih trainer ini. Dan saya tertarik di situ karena tadi satu faktor adalah kan perubahan itu karena 2 Pak Fidion. Satu karena kita harus berubah, yang kedua adalah lingkungan, keadaan, kondisi memaksa kita berubah. Seperti saat ini kan lingkungan, keadaan, kondisi memaksa kita berubah. Tadi Pak Fidion cerita tentang teman yang punya bisnis kuliner kan. Mungkin dulu dia tidak berpikir untuk menjual secara online. Nah, saat ini dia berpikir keras untuk menjual secara online. Nah, saya dulu melakukan digital marketing untuk mengoptimasi web saya dengan tujuan untuk mendatangkan traffic. Namun saya tidak pernah berpikir bikin seminar online, pelatihan online, dan seterusnya. Kondisi, keadaan, dan situasi memaksa kita berubah. Perubahan kan 2, satu karena faktor keinginan, yang kedua karena faktor tuntutan dari situasi. Nah, ketika saat itu saya termasuk tuntutan situasi. Jadi saya gaji saat itu 1.250.000, saya sudah menikah, kemudian sangat pas-pasan, walaupun kita terbantu karena nebeng di rumah mertua, sehingga biayanya hampir minim. Namun saya pribadi kan punya cita-cita impian yang besar kan. Dengan kondisi saat itu, maka cita-cita impian itu susah untuk terkabul. Jadi keadaanlah yang memaksa saya untuk berubah dan saya memutuskan untuk jadi trainer saat itu. Lalu saya tanya kepada panitia, Pak, kalau saya kepengen jadi seperti orang yang di depan itu, gimana caranya? Si panitia ngomong, Mas, kalau saya juga tahu, saya jadi trainer juga, Mas, kata dia. Lalu akhirnya gimana caranya? Oh, ternyata Anda harus bertanya ke orang yang tepat. Jadi dalam hidup ini, ketika kita bertanya kepada orang yang keliru, maka jawabannya keliru. Lalu saya mulai dekatin si trainer-trainer tersebut, karena saya kerja di hotel, ya dia lebih welcome. Ngobrol panjang lebar dengan mereka, dari satu persatu, event itu kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, kadang sebulan sekali. Trainernya berbeda. Kemudian saya ngobrol dengan mereka dari beberapa trainer yang saya kenal, kemudian dekat. Lalu saya sering SMS, dulu kan BBM belum ada, apalagi WhatsApp kan.
Jadi SMS itulah yang menyebabkan saya sering bertanya kepada mereka tentang gimana caranya jadi trainer. Dari banyak orang yang sering SMS itu, ada satu orang yang sering balas, namanya Tung Desa Moringin. Lalu beliau tawarkan waktu itu satu program pelatihan yang ada di Bali, harganya kan 17.500.000. Nah, saya pribadi gajinya 1.250.000. Lalu saya ketika penawaran itu diberikan, nah saya punya dua pilihan waktu itu kan, take it or leave it. Apakah ambil dengan catatan bahwa harus cari uangnya kan, gaji kan 1.250.000 tadi. Atau saya abaikan, tapi saya berpikir kalau saya abaikan, maka hidup itu pasti tidak ada kemungkinan berubah, ya pasti seperti ini saja. Kalau saya ambil, juga tidak ada jaminan untuk berhasil. Yes, namun betul. ketika saya ambil, ya saya ambil nggak ada jaminan berhasil. Namun kalau saya ambil, ada kesempatan berhasil. Jaminan nggak ada, tapi kesempatannya ada. Kalau saya nggak ambil, pasti nggak ada kesempatan. Jadi dalam hidup ini kita punya begitu banyak pilihan, dan ketika kita tidak mengambil pilihan itu bukan berarti salah, namun kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan apabila pilihan itu kita tidak ambil kan. Misalnya contoh saat ini saya bikin seminar online, apakah ada kemungkinan laku? Jawabannya tidak. Namun ketika pilihan itu saya ambil, selalu ada kemungkinan laku, misalnya seperti itu. Nah kemudian ketika saya tadi terima SMS, maka saya katakan kepada beliau, Pak tolong daftarin saya. Lalu saya minta waktu 2 hari, karena waktu itu tinggal 4 atau 3 atau 4 hari sebelum hari H. Saya katakan ngasih saya waktu 2 hari, saya cari uangnya. Jadi selama Anda memutuskan untuk mencari, selalu bisa memperoleh. Lalu saya cari uangnya dan saya pinjam beberapa orang. Kemudian akhirnya saya ada yang memberikan pinjaman, uang itu saya bayar, saya transfer lunas dan saya datang ke sana. Lalu datang ke sana itu adalah satu proses awal sebelum sekitar 10 tahun lebih kan. Bukan berarti ketika Anda belajar sesuatu sama teman-teman ketika Anda sekolah di Fakultas Kedokteran, Anda lulus dari sana jadi dokter belum tentu laku. Jadi itu baru adalah awal karir Anda. Anda kuliah teknik misalnya kan, Anda kuliah teknik kan tidak jarang sekali langsung ditawarin Anda jadi seorang manajer, jadi pimpinan ya untuk para teknisi dan seterusnya, jarang sekali. Yes. Jadi itu adalah awal untuk Anda memulai suatu proses perjalanan yang panjang. Begitu juga saya adalah awal saya memulai suatu proses perjalanan yang panjang, dan saya kembali sesudah itu ke kota lama saya Manado, berkarir di sana. Sebelum akhirnya saya pindah ke Jakarta tahun 2010, beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika berkarir pertama kali, itu saya usianya panjang. Jadi umur saya panjang, karena sering didoakan, kemudian karena mereka kan bayar pakai doa dan pakai ucapan terima kasih. Pak Ongki terima kasih ya, kami doakan untuk tambah sukses. Tapi kantongnya, umurnya panjang, kantongnya tipis gitu, karena bayarnya itu sedikit. Jadi kan namanya kota kecil, Pak. Namanya kota kecil membuat kita meraup pasar yang besar juga hampir nggak mungkin. Jadi jauh dari bayangan saya waktu itu ketika mendaftar ke pelatihan tersebut. Namun di sana saya punya kesempatan untuk melatih. Jadi yang paling penting kan adalah jam terbang. Karena di kota lama saya Manado tadi tidak pernah atau belum pernah ada seorang trainer, maka saya memiliki kesempatan untuk berlatih jauh lebih banyak karena orang nggak punya pilihan kan. Dia mengundang siapa lagi kalau bukan mengundang saya, wong dia nggak ada pilihan kan. Jadi membuat saya akhirnya melatih terus jam terbang, sampai akhirnya kurang lebih 5-6 tahun atau 3-4 tahun saya memutuskan pindah ke Jakarta. Kenapa saya pindah ke Jakarta? Karena saya sudah siap untuk bersaing di sana. Kenapa saya siap? Karena jam terbang yang diakumulasi tadi kan. Jadi ketika saya datang ke Jakarta, saya membawa modal yaitu kesiapan secara pengetahuan, pengalaman, dan jam terbang untuk bersaing dengan trainer-trainer yang ada di Jakarta. Nah ini sekilas tentang gambaran perjalanan karir sebagai seorang trainer. Ada pertanyaan dari Pak Widion? Pertanyaan pasti banyak. Ini banyak banget nih, menarik ini Pak. Tapi gini, banyak orang yang sebetulnya kepingin, tapi kan waktu itu kan nggak berani kan. Banyak kan orang tuh kan nggak berani. Saya juga gitu Pak. Waktu saya sependapat sama Pak Ongki, dan sebenarnya saya juga ngalamin hal yang sama. Waktu saya keluar resign dari bank, waktu itu saya juga pikir gini, kalau saya resign, saya ngerintis bisnis sendiri, itu nggak ada jaminan sukses. Cuman ada kesempatan. Tapi kalau saya nggak resign, itu udah pasti saya nggak punya kesempatan gitu kan untuk jadi entrepreneur gitu. Akhirnya saya nekat aja gitu. Nah tapi banyak orang kan yang nggak berani toh Pak. Contohnya gini, kalkulasi hitung-hitungannya tuh gaji 1.250.000, bayar training 17,5 juta, yang mana
nggak ada jaminan sama sekali, ya kan? Betul. Itu tuh yang membuat keberanian itu apa sih, Pak? Apa saking kepepetnya, keterpaksaan itu? Ya, karena saat ini pun sama. Ketika orang tidak mau berubah, kondisi situasi akan memaksa dia berubah. Namun kita kan tidak bisa meletakkan diri kita pada situasi kondisi yang memaksa kita berubah. Perubahan itu datang alangkah baiknya dari keinginan berubah. Nah, jadi kan saya katakan tadi kan perubahan dari internal atau faktor eksternal tadi. Nah, namun ketika Anda ingin melakukan satu perubahan karena faktor internal Anda, atau Anda betul-betul ingin berubah, maka hanya ada dua. Kalau ini satu research dari seorang namanya Richard Bandler dan John Grinder. Si Richard Bandler kan founder dari NLP. Tahun 1970-an dia mencari, bertanya seorang mahasiswa, dia bertanya apa sih hal yang paling dicari orang dalam hidup ini. Kemudian dia menemukan satu kata namanya perubahan atau change. Jadi semua orang kan kepengen berubah lebih baik. Hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Minggu ini lebih baik dibandingkan minggu kemarin, tahun ini lebih baik tahun kemarin. Lalu dia bertanya, apa yang dilakukan orang agar bisa berubah? Ya ternyata perubahan itu datang dari dua faktor, yaitu sikap mental dan metodologi. Jadi ketika kita kepengen berubah, maka satu yang harus kita rubah adalah sikap mental kita. Sikap mental kita yang harus kita rubah. Nah, kalau kita bicara tentang sikap mental, maka kata yang paling cocok di sana adalah mindset kita. Mindset itu tidak ada yang positif dan negatif. Dua-duanya positif. Apa sih mindset itu? Mindset adalah sekumpulan belief yang mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, serta hasil yang kita peroleh. Jadi sekumpulan belief yang mempengaruhi sikap, perilaku, tindakan, serta hasil yang kita peroleh. Apa sih belief itu? Belief adalah sesuatu yang kita yakini benar. Jadi apa yang Pak Fidion yakini benar, apa yang saya yakini benar, apa yang teman-teman Bapak Ibu Anda yang nonton video ini yakini benar adalah benar adanya. Di satu konteks. Namun ketika kita pindah pada konteks yang lain, mungkin tidak jadi tepat. Oleh karena itu dikatakan belief dibagi dua, yang disebut dengan limiting belief dan empowering belief. Belief yang menghambat kita untuk maju, atau belief yang mendorong kita untuk berkembang. Atau dalam konteks yang saat ini, yang lagi tren, orang mengatakan tentang fixed mindset dan growth mindset. Mindset yang mengatakan bahwa hasil saya seperti ini memang sudah dari sononya, saya sudah ditakdirkan seperti ini. Betul sekali bahwa takdir telah ditentukan, namun nasib kita upayakan. Itu kata orang growth mindset, kan? Orang yang fixed mindset mengatakan bahwa potensi saya memang kondisinya sudah seperti ini. Orang growth mindset mengatakan bahwa saya masih bisa berkembang selama saya mau. Jadi kembali lagi, satu, perubahan terjadi karena perubahan pola pikir. Nah, namun pola pikir ini nggak cukup. Kita optimis, kita semangat, itu faktor pendorong. Namun kita butuh yang kedua, yang namanya adalah metodologi atau cara. Jadi selama teman-teman Anda nggak punya cara aja, maka Anda dan saya akan tidak mudah mencapai tujuan kita. Bagaimana cara itu bisa dipercepat? Tidak ada kata lain selain belajar. Jadi belajar itu adalah satu tindakan untuk melakukan akselerasi atau percepatan terhadap apa yang kita inginkan. Belajar dari orang yang sudah terbukti. Kalau saya tadi baru sharing di Instagram saya, teknik namanya TNI. Pak Fidion, TNI. T adalah temukan orang yang sudah sukses di bidang yang Anda ingin geluti. Misalnya, ketika saya kepengen jadi seorang trainer, maka saya harus ketemu siapa sih trainer-trainer yang sudah sukses di dunia kepengen saya geluti. T. Lalu N adalah niru apa yang mereka lakukan. Ingat, Anda bukan meniru produk mereka secara persis, Anda meniru apa yang mereka kerjakan. Gitu. Anda meniru cara mereka promosi, Anda meniru kalau training ya, Anda meniru cara mereka membawakan seminar, Anda meniru misalnya cara mereka untuk mengorganize seminar, bukan materi seminar ya kalau konteksnya training. Kemudian I adalah intens melakukan sampai Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Nah, namun meniru ini kita kembali kedua, Pak. Tidak hanya meniru caranya, namun meniru sikap mentalnya. Jadi metodologi dan sikap mental. Lalu kembali lagi, kenapa sih kebanyakan orang tidak mau berubah? Karena satu, mungkin karena dia nggak merasa harus berubah. Yang kedua, kayak tadi, zona nyaman itu. Karena ketika kita keluar dari zona nyaman, kan kita masuk ke zona yang kedua. Namanya adalah fear zone. Jadi zona penuh ketakutan, zona penuh ketidakpastian, zona penuh keraguan-raguan, saya bisa berhasil nggak? Ada ketidaknyamanan. Nah, sama dengan kalau misalnya Pak Fidion, saya juga teman-teman, kepengen untuk memperbesar otot fisik kita kan. Kalau kita ingin memperbesar otot fisik, tidak ada cara lain selain mengangkat berat, mengangkat beban. Dan mengangkat beban ini kan akibatnya cuma satu, pulang pasti sakit, nggak nyaman, susah tidur ya kan, makan juga sulit karena Anda harus pakai baju juga susah, karena otot-otot Anda robek. Jadi ketika kita ingin memperbesar otot-otot fisik kita,
maka otot-otot fisik kita harus melalui satu proses di mana dia harus robek dulu. Kemudian otot-otot tadi, jaringan otot tadi akan membentuk jaringan yang baru yang mempertebal jaringan sebelumnya sehingga otot kita lebih besar. Karena itu Arnold Schwarzenegger mengatakan no pain, no gain. Yes. Kita nggak mungkin gain kalau kita nggak melalui satu proses pain. Jadi disinilah teman-teman yang Anda dan saya harus pahami bahwa selalu ada harga yang harus Anda bayar untuk sebuah kesuksesan. Namun ketika Anda nyontek atau belajar dari orang yang sudah pernah sukses, maka seperti Anda ikut sebuah perjalanan tour, kalau Pak Fidion, saya juga teman-teman mau tour ke China, ke Amerika, ke Eropa, pasti tour guide-nya sudah pernah ke sana. Menjadi lucu kalau andai kata tour guide-nya ngomong, kita kemana, gimana kita bisa sampai di sana ya? Kamu tahu nggak? Kita juga akan stres lihat tour guide seperti itu kan? Jadi bertanyalah kepada orang yang tepat. Kemudian kalau kata Brad Sugar yang mengatakan begini, kualitas hidup Anda dan saya ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang kita tanyakan. Kualitas pertanyaan yang kita tanyakan tergantung pada kualitas edukasi yang kita terima. Kualitas edukasi yang kita terima tergantung pada kualitas guru yang mengajar kepada Anda dan saya. Oleh karena itu, penyampaian saya yang pertama, bahwa pendidikan dalam hal ini formal maupun informal seperti Pak Fidion bikin hari ini. Jadi berbagi tips, berbagi cerita, berbagi hal-hal yang bisa membantu seseorang, ini kan pendidikan informal. Itu akan membantu Anda melakukan akselerasi percepatan menuju sukses tadi, Pak Fidion. Oke. Nah, Pak, ini ada pertanyaan saya tiba-tiba muncul gitu. Maksudnya banyak orang yang kita itu kan hidup di era di mana kita sudah tanpa sadar tuh semua tuh polanya sama, Pak. Kita disuruh rajin belajar sampai cari tempat kuliah, terus abis itu disuruh kerja dulu kan. Waktu Pak Ongki dulu mau pindah, ada nggak sih keberatan dari keluarga? Karena biasanya kan penolakan itu datangnya dari orang-orang terdekat. Gimana waktu itu, Pak? Oke, jadi apakah ada penolakan dari keluarga? Saya tidak mengalami itu. Kenapa nggak mengalami itu? Karena mungkin nothing tulus, saya karirnya juga nggak bagus-bagus amat. Posisi terakhir kan supervisor. Posisi terakhir ya, gajinya waktu berapa? 2 juta lebih lah. Jadi kecuali mungkin ada opsi di mana gajinya sangat besar, jadi ada sesuatu yang besar yang dilepaskan, mungkin keluarganya komplain. Namun seingat saya, karena gajinya juga nggak seberapa, ya sudahlah, ya sudahlah, nothing tulus kan. Jadi kita juga tidak terlalu banyak tantangan di sana. Namun proses yang menjadi tantangan adalah proses untuk merintis itu. Merintis itu kan kita butuh waktu, butuh tadi kesabaran, butuh teknik dan seterusnya. Asyik. Karena banyak orang-orang yang misalnya pengen keluar dari kerjaannya untuk merintis bisnisnya, biasanya yang mereka hambatan pertama tuh yang narik duluan tuh kan justru keluarga terdekat. Entah dulu, kenapa gitu? Betul. Karena kan tadi perubahan itu kan kita keluar dari comfort zone, masuk ke satu zona baru yang namanya adalah fear zone. Kemudian kita akan masuk ke namanya learning zone, baru growing zone. Jadi zona-zona ini harus kita lalui. Jadi ketakutan itu hal yang wajar. Wong kita saja hari ini bisa Pak Fidion biasa nulis pakai tangan kanan, diminta nulis pakai tangan kiri juga kita kagok. Kita juga nggak nyaman kan? Padahal perpindahan hanya kanan dan kiri. Kenapa? Karena ketidakbiasaan itu. Ketika kita terbiasa menjadi nyaman. Nah sama hari ini saya tidak terbiasa online. Hari ini memaksa saya online. Saya tidak terbiasa gunakan sosial media misalnya, tidak terbiasa artinya tidak rutin menggunakan Instagram dan sebagainya. Nah hari ini kita gunakan lagi. Kenapa? Karena tadi perubahan kondisi yang memaksa berubah. Jadi bagaimana caranya teman-teman menyikapi itu? Nah sebenarnya adalah proses pembiasaan diri kan. Jadi kita bisa mulai proses pembiasaan diri. Jadi tidak langsung totally berbeda atau totally berubah. Mungkin kita harus mulai beberapa step pembiasaan diri untuk berubah. Sama ketika orang tanya kepada saya, Pak, gimana cara saya untuk rajin membaca? Sebenarnya rajin membaca itu satu kan kita masuk pada poin pembiasaan diri. Sama orang nanya kepada saya, Pak, gimana saya bisa rajin menulis artikel? Sama, masuk pada pembiasaan diri. Ketika saya pertama kali ke gym, saya tidak langsung mengangkat barbel atau dumbbell yang berat. Saya masuk kepada yang pertama adalah pembiasaan diri ke gym. Jadi ke gym mungkin hanya sekitar 10-15 menit atau kadang 20 menit pulang. Tapi pembiasaan itu terus-menerus. Nah, lama-kelamaan terjadi sebuah habits baru. Ketika habits baru itu terjadi, maka yang saya lakukan adalah mulai untuk menambah beban angkatan. Tadi kan saya yang sudah terlanjur datang. Nah, jadi poin saya adalah Anda harus mulai pembiasaan diri.
Ada betul-betul dia bisa shifting, totally shifting, dengan tentu banyak perhitungan kan, Pak Fidion, dia misalnya punya keluarga, punya anak. Namun saran saya begini, kalau teman-teman Anda masih di bawah 40 tahun, nah ini kesempatan bagi Anda untuk mengambil lebih banyak resiko. Kenapa? Karena Anda punya waktu yang panjang kan untuk memulai lagi apabila belum berhasil. Namun kalau Anda sudah di atas 40 tahun, ya Anda 50-50. Anda di atas 50 tahun, Anda mulai sedikit lebih konservatif. Iya, Anda di atas 60 tahun juga sama. Jadi yang paling susah, bukan yang paling susah, yang paling nggak mungkin kita beli adalah waktu kan. Anda mungkin masih punya keinginan untuk bisa memulai lagi, namun waktu kita kan nggak banyak. Iya, benar. Energi juga punya korelasi dengan waktu kan. Makin bertambah usia, walaupun tidak selalu seperti itu, namun kecenderungannya energinya, semangat, antusias dan sebagainya ya tidak se-energik waktu muda dulu. Kecuali Pak Fidion dan saya kan, kita walaupun usia sudah saya nggak tahu usianya Bapak berapa, saya dari 40 tapi masih energik. Iya, iya. Nah, gini Pak, jadi setelah jadi trainer itu sebetulnya suka dukanya apa sih? Maksudnya memang sih kalau kita lihat dari luar nih, kita ya ini kalau Pak Ongki nggak keberatan kita buka-bukaan gitu. Maksudnya kalau dari luar tuh kan trainer itu kan wah kayaknya sekali dapet kan gede langsung gitu kan. Tapi kan sebetulnya itu kan nggak rutin gitu kan. Nah, betul. Tapi secara overall sukanya apa, dukanya apa Pak jadi trainer? Iya, iya. Betul. Jadi satu, kalau kita bicara trainer itu kan sama dengan bisnis. Bisnis itu selalu Anda punya naik dan turun. Namun saya selalu yakin bisnis itu selalu akan naik. Namun siklusnya juga kadang yang saya sampaikan tadi. Lalu yang berikut, pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan itu menjadi hal yang penting. Sebelum masuk kepada pengelolaan keuangan, kita bicara dulu tentang apa sih yang harus kita lakukan ketika Anda kepengen bisnis trading. John Hoskin yang saya bagi ke Pak Fidion dan teman-teman di WhatsApp, dia menulis sebuah buku tentang ekonomi kreatif, dan trading ini adalah sebetulnya masuk ke dalam kategori ekonomi kreatif tadi. Jadi bagaimana caranya Anda bisa menjual ide, gagasan, pendapat, pengalaman, atau pengetahuan Anda. Jadi siapapun sebetulnya bisa menjadi seorang trainer. Anda yang suka sharing, Anda yang dijadikan tempat curhat, kan? Pak Fidion kan suka ngajak orang nih sharing, berarti bisa jadi trainer. Kan sudah jadi trainer, Pak Fidion. Kemudian Anda punya pengalaman guru selama 15 tahun, atau Anda dosen, atau Anda misalnya pimpinan perusahaan kan selama 20-30 tahun, atau Anda misalnya seorang sales yang jago jualan misalnya, atau Anda seorang ibu rumah tangga yang punya anak berkebutuhan khusus, namun Anda bisa mendorong mereka atau bisa menemukan satu metode mengajar sehingga mereka bisa berhasil dalam hidup ini. Anda bisa bagikan pengalaman-pengalaman itu, dan ketika Anda membagikan pengalaman itu, Anda dibayar. Nah, itu adalah definisi trainer bagi saya. Nah, ketika Anda menjadi trainer, maka hal yang tersulit adalah membangun personal branding. Jadi, di dunia yang saat ini persaingan yang sangat ketat, Anda harus butuh membangun yang namanya personal branding. Itu hal yang tidak mudah ketika Anda kepengen jadi seorang trainer. Gimana caranya membangun suatu personal branding yang kuat? Ada banyak cara. Cara yang paling mudah adalah menyiapkan infrastruktur. Jadi Anda dan saya harus menyiapkan infrastruktur. Terlepas, sebelum saya lanjut ke infrastruktur, sebetulnya gini, terlepas dari Anda menjadi trainer atau Anda nggak jadi trainer, membangun personal brand adalah kewajiban bagi Anda dan saya. Kenapa? Karena sebuah merek misalnya, Anda lihat gambar Pak Fidion, saya lihat gambar centang, kita langsung tahu itu logo Nike. Ketika Anda lihat logo tertentu, Anda langsung mengasosiasikan logo itu dengan satu brand. Kenapa itu terjadi? Karena proses bertahun-tahun yang dibangun, dan itu menjadi intangible value. Jadi value yang kita nggak bisa lihat seperti aset fisik, namun nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan aset fisik yang mereka terima. Misalnya contoh jeans Levi's, kita nggak pernah lihat pabriknya lagi, namun brand itu ketika dia tawarkan dan orang ingin memproduksi jeans dengan merek yang tadi, dia membayar mungkin kita bisa katakan royalti dan seterusnya dengan sangat besar sekali karena brand yang sudah dibangun. Nah, kita, Anda dan saya, nama Anda, nama saya adalah brand yang harus kita bangun. Terlepas dari Anda mau jadi trainer atau nggak jadi trainer, Anda harus membangun brand itu. Sehingga ketika kan penjualan terjadi, apapun itu, penjualan jasa, penjualan ide, penjualan gagasan, atau penjualan diri, maksudnya adalah kompetensi Anda. Ketika Anda ingin naik karir, Anda ingin dibajak oleh perusahaan lain, maka Anda harus bisa menjual brand Anda. Apa sih brand Anda? Nama Anda. Jadi infrastruktur itu menjadi hal yang penting.
Jadi ketika teman-teman, saya yakin Anda pasti punya sosmed saat ini. Nah, saran saya, Anda juga menggunakan sosmed itu secara bijak untuk menambah edit value bagi Anda. Menambah edit value bagi Anda maksudnya adalah satu, bisa gunakan untuk belajar, yang kedua bisa gunakan untuk sharing atau mengajar orang lain, sehingga Anda punya edit value, dan edit value ini saya yakin pasti akan bermanfaat, karena orang makin trust kepada Anda. Ketika orang makin trust, maka makin mudah Anda untuk jualan, makin mudah Anda untuk mendapatkan penawaran kerjasama, atau makin mudah Anda untuk diajak kerjasama, atau makin mudah Anda untuk dibajak pindah ke perusahaan mereka. Kuncinya tadi, Pak, sebagai seorang trainer, maka kita harus membangun yang namanya personal brand. Itu salah satu, bukan duka, salah satu proses yang harus dilalui. Yang kedua adalah komitmen. Menjadi seorang trainer berarti Anda harus punya komitmen untuk, satu, pasti akan sering keluar kota kan, karena Anda pasti akan meninggalkan keluarga, karena seminar itu, training itu biasanya Sabtu dan Minggu kan. Jadi ada waktu yang harus Anda korbankan. Nah, kalau bagi saya, orang mengatakan kan hidup itu harus seimbang. Ya benar, tapi namun bagi saya hidup itu adalah pilihan atau skala prioritas. Jadi ketika saat ini saya memiliki skala prioritas tertentu, dengan bertambahnya usia mungkin 3, mungkin 5 tahun yang akan datang, skala prioritas saya akan berbeda atau akan berubah dibandingkan sebelumnya. Jadi skala hidup adalah skala prioritas bagi saya. Skala prioritas apa yang saya prioritaskan sekarang? Yaitu bisnis. Kenapa bisnis? Karena ada sesuatu yang harus saya siapkan. Jadi yang paling penting sebetulnya begini, saya setuju dengan satu orang namanya Pak Wiwoho, dia mengatakan begini, tidak penting Anda menempatkan uang itu urutan keberapa dalam hidup Anda. Kalau anak saya mengatakan uang itu nomor 6 karena 1-5 Pancasila kan, nomor 6 baru uang. Jadi itu nggak penting, apakah nomor 1, apakah nomor 2, nomor 3 is okay. Namun yang terpenting adalah Anda dan saya harus menyelesaikan masalah uang. Jadi ketika kita tidak menyelesaikan masalah uang, maka akan timbul masalah-masalah baru yang muncul. Uang itu tidak membuat Anda bisa menyelesaikan semua masalah, enggak. Namun uang itu hanya akan membantu Anda untuk memberikan pilihan bertindak lebih banyak. Ketika Anda punya banyak uang, maka Anda punya pilihan bertindak kan, apakah anak saya akan disekolahkan ke sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Contoh misalnya, dulu kan saya tidak punya pilihan. Karena tidak punya pilihan, maka saya keluar dari pekerjaan, mengambil pilihan sebagai seorang trainer. Karena saya nggak punya banyak uang saat itu. Jadi pilihannya makin minim. Jadi ketika Anda tidak punya uang, maka pilihan itu hanya terbatas. Jadi yang harus Anda lakukan adalah, apapun yang Anda kerjakan, saran saya adalah selesaikan masalah uang. Nah, suka duka itu mungkin tantangan seorang trainer tadi, membangun brand satu kan, kemudian harus ada komitmen yang harus Anda jalankan. Misalnya contoh, saya kemarin ada seminar di Malang, jadi orang ini atau pesan ini mengundang saya sudah lama, dan saya tahu bahwa ini agak susah untuk kita bikin seminar offline, namun karena komitmen saya, ya mau nggak mau kita seminar offline. Jadi ada sekitar 25 orang, lalu saya bikin list kan, syaratnya semua harus pakai masker, jarak tempat duduk harus, jadi satu round table itu hanya bisa 3 orang, yang biasanya 6 orang, sekarang 3 orang, kemudian dia harus hand sanitizer yang dia harus pakai dulu sebelum masuk, dan saya tiba hari Jumat, kan seminar itu Sabtu dan Minggu kan, saya tiba hari Jumat, lalu hari Jumat malamnya, seluruh penerbangan di Indonesia ini dihentikan sementara, jadi saya dari Malang ke Jakarta, balik hari Senin pagi pakai mobil, 10 jam perjalanan. Kenapa? Karena nggak ada pilihan lain kan, tapi harus dijalani karena pilihan akan konsekuensi pilihan yang sudah dibuat. Ketika Anda sudah memutuskan mengambil satu profesi, ya ada konsekuensinya. Nah, saya pernah seminar sambil back pain, nah itu saya pernah seminar ketika saya berangkat ke Medan waktu itu, satu hari sebelumnya, hari Selasa, Rabu seminarnya, saya berangkat Senin malam. Nah, saya berangkat mulai agak demam waktu itu. 2-3 hari sebelum berangkat juga sudah demam. Namun saya pikir mungkin karena capek dan seterusnya. Hari Senin malam saya tiba, kemudian tiba di sana. Selasa pagi saya bangun, saya lihat ada beberapa bintik-bintik di wajah. Saya pikir ya mungkin kena serangga. Saya tetap jalankan seminar hari Selasa pagi sampai sore. Sorenya saya datang ke dokter karena nggak tahan lagi. Lalu dokter ngomong, Pak, Bapak ini kena cacar air nih. Kalau saya telepon si panitianya, Pak, Bu, saya kena cacar air. Besok kan masih ada nih, Selasa Rabu kan. Besok saya masih ada seminar Rabu. Apakah Ibu mau lanjut? Kalau lanjut, saya lanjut. Kalau enggak, saya tunda. Ibu nanti bisa ngundang saya lagi gratis.
kecuali ibu tanggung tiket pesawat dan hotel. Lalu kita deal bahwa nggak lanjut lagi, kemudian akhirnya saya dirawat kurang lebih 1 minggu di rumah sakit. Kenapa 1 minggu di rumah sakit? Ya karena tadi kena cacar air kan. Jadi di Medan waktu itu ya seminggu di rumah sakit sendiri. Jadi ada konsekuensi di balik semua pilihan, Pak Fidian. Wah menarik ya. Jadi pengalamannya itu jadi orang tuh seringkali orang tuh ngelihat hanya enaknya doang, tapi nggak mau jalanin nggak enaknya gitu ya, prosesnya ya nggak mau ya, benar ya. Betul. Iya, Jadi bener. dalam profesi apapun, dalam hal apapun selalu ada behind the screen-nya. Jadi behind the screen-nya ini adalah sesuatu yang harus Anda nikmati karena itu akan menjadi cerita menarik apabila Anda sukses kan. Yes. Namun ketika Anda nggak sukses, misalnya contoh, saya selalu mengatakan bahwa ketika Anda sukses, maka semua hal yang tidak mengenakan itu akan menjadi kisah manis dalam hidup Anda. Jadi pastikan Anda sukses. Wong Anda hidupnya sudah menderita, nggak enak tadi kan, terus nggak sukses, ya Anda mau ceritakan orang nggak dengar juga. Jadi kalau misalnya Anda dulu misalnya contoh kan di COVID ini kemudian ada pandemi COVID, bisnis Anda turun, kemudian Anda betul-betul harus hemat, misalnya contoh Anda makan super mie sehari bisa 3 kali atau bahkan 2 kali Anda makan mie instan tadi, it's okay. Ini simpan kisah itu, dan kisah ini akan sangat berarti ketika Anda sukses nantinya, kemudian Anda ceritakan kisah ini. Tapi kalau Anda nggak sukses, ya ini hanya sekedar cerita. Bukan menjadi kisah yang menginspirasi orang lain. Yes, jadi apapun yang Anda alami hari ini, nikmatilah itu, karena ini hanya mungkin terjadi sekali dalam hidup Anda kan. Sama pandemi COVID ini kan mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup kita. Ya kita nikmatilah. Pak Fidion katakan sudah 7 minggu di rumah, ya kan, dinikmati, karena mungkin hanya terjadi sekali. Nah, saya nikmati belajar online, nikmati karena mungkin hanya terjadi sekali dalam hidup saya. Jadi belum tentu terjadi lagi, ya betul. Bener. Belum tentu nanti cucu kita ngalamin hal yang sama, Pak. Iya, betul. Jadi kita enjoy this process lah, atau this moment, walaupun ya nggak mudah. Yes, bener. Nah, Pak, ini terakhir, Pak, mungkin ya. Tadi soal Pak Ongki mau ceritain soal perencanaan keuangan gimana, Pak? Oke. Jadi kalau untuk saat ini, kan kita ada 2, Pak, yang saya dapati ada 2. Yang tadi Pak Fidion mengatakan bahwa terkadang kan orang itu, kalau saya istilahkan wish money. Wish money itu artinya uang yang diharapkan datang. Dan yang kedua ada real money. Contoh, beberapa orang ketika dia punya penghasilan, kecuali gaji, ya gaji kan sifatnya pasti. Namun ketika kita bicara bisnis, ada unsur ketidakpastian di situ. Misalnya contoh, saya rata-rata seminar itu atau training itu setiap bulannya ada 2 kali, kemudian 1 kali training rata-rata 15 orang. Nah, saya tidak bisa berharap bahwa bulan depan pasti 15 orang, sehingga saya berhutang karena berharap akan ada 15 orang yang hadir bulan depan dan akan membayar hutang saya ini. Nah, itu yang terjadi. Jadi kebanyakan orang wish money tadi, dia konsumtif, mengeluarkan uang, berhutang dalam hal ini, hutang konsumtif, dengan harapan bahwa bulan depan akan ada pemasukan. Nah, COVID ini terjadi, kita nggak akan ada pemasukan. Oleh karena itu, yang paling penting kan kalau jadi kaya kan cuma 2. Yang satu perbesar pengeluaran, yang kedua satu perbesar pemasukan, yang kedua perkecil pengeluaran. Nah, kalau kita bicara tentang perbesar pemasukan, kan ada 2 juga, Pak Fidion. Jadi Anda kuasai langit, kuasai bumi, Pak. Kuasai langit artinya Anda digital marketing, harus pintar. Yang kedua adalah saham. Kemudian kuasai bumi, Anda harus punya bisnis. Dan yang kedua, Anda harus punya properti. Jadi yang nggak ada pilihan lain selain 4 faktor tadi kan. Kemudian yang kedua adalah memperkecil pengeluaran. Nah, memperkecil pengeluaran ini yang harus kita lakukan nih saat ini nih, Pak Fidion. Memperkecil pengeluaran kan, kalau saat ini kita lakukan 3, kalau bagi saya kan 3. Satu adalah negosiasi. Misalnya kalau Anda punya hutang, Anda punya cicilan, Anda punya apapun, ya semaksimal mungkin negosiasi untuk menambah daya tahan hidup. Jadi kalau hari ini research dari beberapa lembaga, termasuk kata Pak Presiden, kemungkinan besar pandemi ini akan berakhir Juli, kemungkinan besar Juli. Ada Denny JA yang punya lembaga survei terkenal, dia mengatakan kemungkinan besar September, ya, Juli sampai September lah ya untuk dunia. Artinya adalah Anda dan saya harus punya uang untuk menghidupi biaya hidup kita dari Mei saat ini sampai Juli atau sampai September. Kalau hari ini daya tahan teman-teman, Bapak Ibu hanya sampai di Juni, berarti Anda harus hemat nih.
untuk Anda sisihkan kembali agar dari Juni itu naik sampai Juli. Kalau Anda hanya punya sampai Juli, Anda harus hemat lagi agar nantinya bisa sampai Agustus atau September. Sehingga Anda memperpanjang durasi hidup Anda dan saya. Caranya gimana? Ya hutang tadi harus ada negosiasi. Satu negosiasi. Yang kedua adalah coba berhenti langganan apapun yang saat ini mungkin tidak Anda butuhkan. Misalnya, saya langganan misalnya di website namanya ManyChat. Jadi ManyChat ada satu program namanya ManyChat untuk membalas chat-chat orang dan seterusnya. Nah itu saya sudah stop langganan itu. Kemudian beberapa hal yang saya berbayar, nah saya berhentikan tadi. Nah kemudian yang ketiga adalah Anda kurangi. Jadi Anda negosiasi boleh Anda berhentikan atau Anda kurangi. Kurangi apa sih? Kurangi pemakaian. Misalnya listrik di rumah Anda punya 3 kamar misalnya. Contoh misalnya saya punya 3 orang anak, masing-masing 3 kamar. Sekarang dia gabung jadi 1 kamar. AC-nya kan hemat. Ya kan? Atau gabung jadi 2 kamar, AC-nya hemat. Jadi dispenser dihentikan misalnya, kemudian Anda lumayan Anda narik listriknya, dispenser kan lumayan. Jadi apa yang bisa Anda hentikan, ya Anda hentikan. Sehingga uang tadi Anda bisa tambah untuk menambah durasi hidup. Yeah. Nah, kuncinya adalah pengaturan keuangan, salah satu yang membuat Anda bisa survive di kondisi saat ini, termasuk saya sebagai seorang trainer. Dan saya bersyukur karena akan ada diversifikasi aset, jadi diversifikasi bisnis sekali lagi. Jadi saya punya beberapa bisnis laundry coin yang tetap bisa beroperasi karena saat ini kan di PSBB kan pembatasan sosial berskala besar, bisnis binatu atau laundry itu tetap bisa dibuka. Jadi itu satu hal yang patut saya syukuri. Jadi ya tetap buka, jadi operasional tetap biasa. Walaupun omset ada penurunan. Nah, jadi sekali lagi ketika Anda sudah punya yang namanya income, yuk Anda bikin usaha-usaha yang lain yang bisa Anda kontrol dan bisa Anda kuasai. Wah, menarik nih. Wah, hari ini yang nonton ini beruntung, Pak. Yang nonton ini ibaratnya dulu kita sekolah bertahun-tahun nggak pernah diajarin model kayak gini, Pak. Jadi ini nonton cuman nggak ada 1 jam, tapi ilmunya udah penuh banget nih, Pak. Luar biasa. Yang hebat adalah Pak Fidion yang bisa membuat, yang punya ide, punya gagasan, atau punya waktu untuk ngajak orang nonton dan sharing. Nah, itu menarik. Iya. Ya, mudah-mudahan sih tujuan saya sih cuma satu. Tujuan saya cuma ingin berbagi, ingin supaya setiap orang itu dapat inspirasi dan pelajaran dari banyak pengalaman orang lain, sehingga kita itu sama-sama maju bareng gitu kan. Setuju. Good point. Oke. Thank you banget Pak Ongki atas waktunya. Pak Ongki, kalau ada satu tips terakhir aja buat yang nonton ini, misalnya yang nonton ini anak-anak muda gitu kan, ada tips nggak buat mereka? Jika Anda terpukul jatuh, maka bersiaplah untuk melompat lebih tinggi. Jadi ketika Anda terpukul jatuh, ketika Anda belum berhasil, ketika Anda gagal, ketika Anda masuk kepada satu zona di mana Anda merasa kalah, bersiaplah untuk melompat jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Wah, ini maut nih, keren banget nih. Oke. Thank you banyak waktunya Pak Ongki. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu ya Pak Ongki. Untuk talk show-nya, bincang asik. Sehat selalu Pak Ongki. Sama-sama, sukses. Salam 3S, semangat, sehat, dan sukses. Yes.